anak-anak sekalian kelas 8 A, B, dan C yang saya banggakan dan saya hormati. Sekarang mari kita melaksanakan pembelajaran, yaitu pelajaran fikih. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah, yang mana pahalanya pertama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, dan juga keluarganya. Keduanya kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kemudian orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup semoga baik bapak guru atau ibu guru dan orang tua kita kesemuanya diberi sehat, afiah, dan juga selamat dunia akhirat. Nah, sehat jasmani dan rohani, afiah rohaninya. Afiah ini dijauhkan dari perkara yang menyakitkan. Nah, ini rohani, menyakitkan. Nah, kemudian selamat, baik selamat dalam melaksanakan aktivitas keseharian atau selamat dalam melaksanakan ibadah, dan juga selamat dalam melaksanakan apa namanya itu mencari kehidupan, dan juga selamat dunia akhiratnya nanti. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Sekali lagi kita hadiahkan kepada guru saya Syekh Mas Duki Lasem beserta istrinya, dan juga Syekh Hakim Mas Duki Lasem, dan orang-orang yang dicintainya dan para guru-gurunya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi, yaitu dalam masalah zakat harta. Yang keduanya adalah emas dan perak. Kemarin binatang ternak. Jadi binatang ternak ini kalau di Indonesia tidak terkena zakat, karena yang dikenakan zakat ini adalah binatang ternak, dan nisabnya itu kalau kambing paling sedikit nih 40 ekor. Kemudian dia tidak dikasih makan dengan cara membeli makanan ternak atau dengan secara apa, di cara Jawa diletke, diambilkan rumput kemudian baru dikasihkan pada ternaknya, itu tidak, tapi ternak tersebut digembala. Nah, kalau di Indonesia ini kan tidak ada tempat penggembala ternak itu. Ini kalau kambing. Kalau lembu, ini nisab daripada lembu ini 30 ekor. Nah, 30 ekor paling sedikit nisabnya itu. Atau sampai 39 ekor 1 tahun, dia mengeluarkan sapi yang umur 1 tahun. Nah, ini syarat daripada binatang ternak yang diwajibkan atau yang kena untuk dibayar zakatnya ini, binatang ternak yang makannya ini gembala, kandangnya ya 1, yang miara juga 1, tempat minumnya 1. Nah, ini kalau seandainya lembu 30 ekor, nah ini kalau tempat minumnya 1 ya tidak mungkin kalau di Indonesia. Lamun tuh ada itu ya langka 1 lah.
satu tempat lah berapa ya. Sedangkan kalau di daerah Jawa Tengah sebelah selatan itu punya lembu itu diletakkan di hutan seperti di Cilacap atau Kebumen ya, diletakkan di hutan atau di mana ini Banjarnegara. Jadi tidak tahu berapa jumlah daripada lembunya tersebut. Nah ini jadi ya dia tidak dikandangkan, ya, tidak wajib zakat. Nah seperti itu. Nah kemudian ini emas dan perak. Nah, emas dan perak ini yang dikenakan zakat ini adalah emas dan perak di luar perhiasan. Artinya kalau seandainya untuk perhiasannya itu sampai 90 atau 100 gram emas, lah ini juga tidak wajib. Yang diwajibkan ini bagaimana? Artinya emas dan perak tersebut adalah disimpan atau baru ditambang. Nah ini. Jadi umpama ada orang yang sedang menambang emas, ya satu kali tambang itu dapat 1 on. Nah ini dia wajib zakat. Nah wajib zakat ini, tidak usah menunggu 1 tahun. Nah kalau seandainya sedikit-sedikit dikumpulkan, nah ini ya bisa, tapi itu sulit. Sulitnya itu apa? Karena penambangan tersebut adalah kadang-kadang bukannya seorang tapi beberapa orang. Nah ini zakatnya emas dan perak ini adalah emas dan perak itu yang disimpan. Artinya tidak berupa perhiasan. Nah seandainya kurang 1 minggu, cukup 1 tahun, banyak menimanya itu sekarang tanggal apa saja 19 Agustus dulu menimanya itu 19 Agustus. Jadi kurang 1 minggu itu ada keperluan, kemudian dijual. Nah ini bagaimana ya? Tidak wajib zakat, karena cukupnya 1 tahun itu kurang daripada 1 nisab. Sudah, ini emas atau perak. Kemudian harta perniagaan. Artinya harta perniagaan itu ketika melaksanakan kegiatan atau membuka toko atau membuka perniagaan, entah apa niaganya. Nah, kalau sekarang sih orang niaga itu pakai online. Ya, modalnya itu ya sedikit saja lah. Kalau seperti itu ya udah ada mas 1 nisab ya enggak wajib zakat. Jadi modalnya itu kira-kira ada sebanyak bilangan atau jumlah emas 1 nisab, yaitu 94 gram kalau dalam LKS ini. Kalau dulu ketika saya mengaji ya, di Lasem itu kata kiai saya itu 20 miskol ini sama dengan 114 2/7 gram. Nah, seperti itu. Berarti kalau pilih saja ikut yang 94 gram atau ikut yang 114 2/7 gram. Boleh Pak, boleh-boleh saja asal yang mengatakan atau memperbolehkan itu jelas ulamanya siapa. Betul. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, apapun ibadah, baik itu zakat atau jual beli atau masalah ibadah haji, ini ada perbedaan pendapat. Nah, itu sekarang perbedaan pendapat itu siapa di antara mereka itu yang punya pendapat. Nah itu kalau pendapatnya tidak jelas ya jangan diikuti. Nah contoh kalau saja ibadah haji, mikot, nah, pakai ikhram itu ya dari mana ini dari
King Abdul Aziz Jeddah. Nah ini ada yang memperbolehkan, juga ada yang tidak memperbolehkan. Nah sekarang siapa yang memperbolehkan itu? Jelas apa tidak? Orang ulama yang mengatakannya itu kalau jelas boleh diikuti. Kalau hanya wakilah, nah ini tidak bisa seperti itu. Nah, ya. Jadi kalau seperti tadi kembali lagi pada nisab emas, jadi 20 miskol ini, ya 20 miskol ini kalau menurut Kiai saya dulu, jelas menurut Kiai Hakim Mas Duki itu, dia memberikan pendapat bahwa 20 miskol adalah sama dengan 114 2/7 gram. Nah gitu. Nah zakatnya berapa? Zakatnya adalah 1/40 atau 2,5%. Itu. Jadi ini emas. Kalau perak sekarang ini tidak ada orang yang nambang perak, karena perak tidak berharga sekarang. Di Pulau Buton itu, di Pulau Bangka Belitung itu, nah ini sudah ditutup pertambangannya, itu tidak ditambang lagi karena kegunaannya tidak maksimal. Boleh dikatakan tidak ada. Ini ya kasihan yang punya tambang dan kasihan orang yang biasa melaksanakan kerja tambang perak. Nah, seperti itu. Sudah ya. Jadi harga perniagaan ini, nah di sini di dalam LKS kamu tuh lihat. Harta perniagaan semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, alat tulis atau alat rumah tangga atau alat apa namanya itu sepak bola, alat olahraga atau pakaian, makanan itu restoran saja, atau apa situ kuliner, perhiasan. Nah kalau perhiasan, jadi dia berniaga atau memperdagangkan perhiasan, aksesoris. Sekarang banyak itu. Nah, ini perempuan yang punya ini dan sebagainya. Sebagainya itu seperti buka toko bangunan, kedai runcit. Nah, kedai runcit itu apa? Kedai runcit itu ya yang menjual ada beras, ada telur, ada kopi, ada sabun, ada gula, ada serendal, ada ya macam-macam keperluannya orang masyarakat sehari-hari itu. Nah itu namanya runcit. Nah ini ketika buka itu kalau diemaskan, ya dihitung dengan emas, itu ada apa saja 1/2 kilo emas, Pak, itu berapa kok itu Pak? Apa saja 250 juta dia punya Pak, punya modal. Nah kemudian diperhitungkan, artinya setelah 1 tahun, ya ini diperhitungkan di jumlah berapa dia punya aset. Nah, kalau saya diaudit lah. Nah, kemudian diuangkan. Setelah itu dibandingkan dengan emas. Nah, jadi seandainya dibelikan atau ini berupa emas berapa, tinggal ikut saja 1 gramnya berapa harganya gitu. Kalau emas murni 1 gram harganya itu 500.000 umpama ini. Nah kemudian di situ masih ada 200 juta. Nah berarti 200 juta itu dibagi apa namanya itu, dibagi 1 gramnya tadi 500, jadi bagi 500 dapat berapa? Ini umpama. Jadi satu gramnya ini 500. Nek 100 juta berarti
200 gram. Nah sekarang 200 juta berarti 400 gram. Nah 400 gram ini kalau bagi nisabnya adalah batasan atau batasannya ini adalah 94 gram atau 114 7,2/7. Sekarang dibagi itu ada berapa? Nah kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Ya mudah saja 200 juta itu 2,5%-nya berapa ya 100 juta itu ya 40%-nya itu 2,5%-nya itu ya 2,5 juta. Lagi nek 200 juta lah ya 5 juta. Ya 5 juta. Dikeluarkan 5 juta. Nah, kemudian 5 juta ini nanti ada mustahik, ya, orang yang tidak menerima zakat di belakang ini nanti. Kalau miturut dalilnya itu innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, kenapa di situ kok sedekah kok bukan apa innama zakatu? Karena dalam Quran itu yang banyak itu kalimat adalah sedekah. Nah, infak itu. Jadi kata-kata zakat itu terbatas. Aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi hanya beberapa ayat. Tapi kalau kata-kata sedekah itu banyak. Nah ya. Itu loh seperti qaulu ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Seperti itu. Itu sedekah. Artinya sedekah ini barang sunnah. Jadi nek sunnah dilakoni, berarti wajib ya dilakoni. Udah barang tentu mosok wong sembahyang sunat kok wajibnya ora dilakoni ya ono tapi itu langka. Ngono. Dan juga ada orang yang sedekah terus tapi zakatnya ora ya pirang-pirang. Karena dia ini ya mungkin sayang atau mungkin tidak tahu. Nah kalau sayang ini ya susah. Soalnya apa? Sebab barang siapa yang di dunia ini tidak mau bayar zakat itu di akhiratnya itu diragukan. Nah dalam ayatnya apa? Lupa saya. Layuk tunaz zakata wa hum fil akhirati hum kafirun. Nah, itulah kalimatnya. Jadi orang-orang yang tidak mau bayar zakat di dunianya itu besok di akhirat dikatakan kafir. Na'udzubillah, subhanallah. Nah sebenarnya ya sudah mudah saja. Kalau menurut ini tadi masalah harta perniagaan itu, lah kira-kira nek wis sampai tekan batase nek supaya zakat ya dikurangi ya. Nah, dari modalnya itu dikurangi, jadi jangan sampai ada satu nisabnya emas, lo kena air. Agar tujuannya tidak lari dari zakat. Tujuannya agar apa? Dia punya perniagaan itu karena agak lambat beredarnya atau lakunya, maka di situ adalah disetir atau di rolling atau ditukar. Nah, tukar apa? Tukar profesinya. Boleh-boleh saja. Nah, saya ini masalah harta perniagaan. Jadi seandainya ketika membuka usaha itu kok ada satu nisab emas, ya saya katakan 94 gram atau 114,2/7 gram kali-kali satu minggu sebelum sampai batas waktu 1 tahun ini kok perniagaannya itu bisa rugi. Artinya rugi bagaimana? Modalnya itu makin kurang karena apa? Lakunya itu lambat. Jadi untuk biaya operasionalnya. Nah seperti itu maka ya tidak wajib zakat itu. Jadi yang diwajibkan zakat ini adalah ketika sudah cukup 1 tahun masih ada satu nisab emas.
modalnya itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya. Jadi lihat dalam tabel. Nah, ini masalah harta perniagaan. Jadi baik yang diperniagakan itu apa saja, industri opo ekono. Tapi kalau orang kampung ya buat usaha kedai runcit atau toko runcit atau toko bangunan, nah itu ya toko bangunan atau di Indonesia ada perniagaan jasa, perniagaan jasa kayak apa angkutan. Nah, jadi ketika dia buka angkutan ini sama saja 1 Agustus, nah, dia membeli 3 mobil, nah, bis apa truk apa mobil apa situlah yang untuk apa dibuat angkutan antar kota atau antar provinsi. Lah tiba-tiba pertengahan tahun atau 1 bulan kurang cukup 1 tahun, jadi cukup 1 tahunnya kurang 1 bulan atau cukup 1 tahunnya kurang 1 minggu, bangkrut nih. Nah, ya tidak wajib zakat, walaupun asalnya itu dia modalnya itu sudah melebihi daripada 1 nisab. Ya, sudah 1 saja dia punya modal itu 500 juta saja. Lah tiba-tiba 1 bulan kurang 1 tahun kurang 1 bulan kendaraannya itu atau jasanya yang untuk beroperasi itu tidak bisa dioperasikan. Setelah diaudit ternyata rugi. Nah, ya tidak wajib zakat seperti itu. Ya. Jadi wajibnya zakat itu ketika cukup 1 tahun itu masih apa? Nisabnya itu masih cukup, batasan untuk mengeluarkan zakat masih cukup. Kalau berkurang ya tidak diwajibkan zakat. Nah, seperti itu. Ya, kamu akan dipahami ini harga perniagaan. Nah, seandainya tidak mau bayar zakat orang yang berniaga itu, modalnya banyak tapi tidak mau bayar zakat, dengan alasan, nah, saya ini ikut Abu Hanifah saja. Ya boleh-boleh saja, tapi dia kan walaupun tidak zakat tapi senantiasa mengeluarkan apa? Infak atau sodako. Nah, saja setiap malam Jumat mengundang anak yatim, ya, diajak makan yang apa? Yang penuh, yang mencukupi kebutuhan badan itu, jadi makanan-makanan yang bergizi. Nah, soalnya biasanya di panti itu makannya lurus lagi tiap 1 minggu 1 kali malam Jumat tadi tidak makan-makan. Nah itu juga bagus seperti itu. Kenapa? Karena agar anak yang ada di panti ini apa? Berjiwa sehat dan semangat. Nah, ya ini dia tidak zakat. Yang ngomong saya dapat sedekah ini, dan Abu Hanifah tidak mewajibkan perniagaan, harta perniagaan itu diwajibkan karena kangelan. Namanya meniaga atau berdagang itu apa? Taklibul mal liribhi. Atijarah apa? Atijarah. Nah, tijarah. Tijaratun. Nah, tijarah ini adalah tijarah. Tijarah. Taklibul mal iki. Taklibul mal iki.
Jadi membolak-balik harta. Membolak-balik harta untuk mencari keuntungan. Keuntungan. Nah, jadi membolak-balik harta untuk mencari keuntungan. Ini bolak-balik itu ya susah loh kok. Bolak-balik, contohnya pawane asale iku kulaan kok ino ngono gono tawung, kan tawung iki diproses neh, ditata neh, diatur neh, regane sudah berbeda. Kadang-kadang ora payu dadi rugi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi harta perniagaan ini seandainya, jadi ketika buka usaha itu toko atau apapun usahanya, dia punya modal itu sudah banyak, ada sebanyak emas 94 gram atau 114,247 gram. Ini salah satu tahun diaudit ternyata masih cukup nisab. Nah itu wajib zakat. Kalau tidak cukup ya tidak wajib zakat. Namun namanya sedekah malah bagus. Nah, ya, ini masalah harta perniagaan. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini di Jawa biasanya ini harta atau hasil pertanian. Nah ini terjadi perbedaan. Kalau dalam LKS kamu itu ya, jenis harta pertanian ini adalah padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, rumput-rumputan. Nah, ini kalau miturut dalam kitab kemarin saya tunjukkan pertama kali harta yang wajib dizakati itu ada 5. Di antaranya pertama adalah binatang ternak, kedua kalinya adalah apa? Nah, pertama kali binatang ternak, nah, kedua kalinya asman atau mata uang yaitu emas dan perak atau hasil pertambangan. Jadi pada umumnya zaman dulu ya, ketika zaman-zaman sahabat tabi'in dan kitab fikih itu dikarang, dibukukan, ini mata uang negara-negara tersebut adalah berupa emas seperti Arab Saudi, Irak, atau Syam itu Syria, atau Mesir, atau Libanon. Nah ini semua pakai emas. Ada yang berupa dinar, ada yang berupa dirham. Nah, jadi dinar ini adalah mata uangnya orang mana ini, orang Irak. Jadi dia apa? Yaitu dinar. Kemudian dirham saja Arab, Mesir, nah, dan lain sebagainya. Itu terdapat atau terbuat daripada emas. Kemudian zara ini adalah gogo bahasa Jawa. Yang dimaksud dengan gogo itu apa? Gogo ini adalah kutil balat. Bisa untuk kekuatan atau makanan pokok kekuatan itu. Jadi kekuatannya apa? Makanan pokok suatu negara. Bukan satu daerah, bukan satu negara.
Jadi di sini seperti buah-buahan itu ya ada di sini asmar atau samarun. Buah-buahan itu hanya khusus 2 macam yang juga yang bisa untuk kekuatan atau makanan pokok. Jadi selainnya itu tidak ada zakat. Seperti biji sawit, biji kacang, biji kedelai, biji jagung tidak wajib zakat, hanya dianjurkan untuk sedekah. Nah, sebab apa? Sebab kalau orang makan umbi-umbian saja 3 bulan saja sudah rambutnya itu rontok orang Jawa. Kecuali kalau orang Papua ada satu lah. Jadi orang Papua sana makan umbi-umbian ini ya tidak apa-apa, memang dia itu makan pokoknya umbi-umbian. Lah itu bagaimana zakatnya? Nah, ya ini sulit kalau biayanya 1 sok itu berapa? Ya saya satu sok itu dikira nek emut ya 4 emut, dan dikira timbangan ya 2 kilo 4 emut lah. Ya kalau umumnya ditaker saja, ditimbang saja zakatnya. Ini apa? Untuk zakatul fitri. Atau di situ untuk apa? Untuk sedekah, bukan zakat fitrah, sedekah. Nah ya. Jadi perlu diingat, yang wajib dizakati daripada hasil pertanian ini hanya 1 macam saja, yaitu berupa makanan pokok. Lah nek wani jagung, Pak, makan jagung itu kalau lebih 6 bulan itu sudah mencret. Lah berarti tidak bisa. Orang Madura katanya makan pokoknya jagung, Pak, itu dulu. Nah dulu kapan ya, itu sebelum tahun 70-an. Nah, atau sebelum tahun 75 atau 75-an. Jadi ketika waktu itu saya pergi ke Batu Ampar itu ziarah di makamnya Syekh Suadi itu tahun 73. Nah, ketika itu saya pesan di Lasem ikut kawan ziarah di tempatnya Syekh Suadi di Batu Ampar. Itu memang makanan pokok orang sana itu ya bukan jagung, ya bukan apa, beras, tapi bentul. Nah, bentul itu apa? Bentul ini keladi, ya, keladi makanya. Jadi nasinya itu bentul, lauknya ayam. Nah bagaimana cara makannya, Pak? Ya bentulnya itu dihancurkan seperti kalau kita membuat awur-awur itu, telo, diceplok di awur-awur ya kalau kuwi. Nanti makannya dikuluk. Jadi bukan pakai piring tapi pakai apa? Pakai nampan atau pakai tampan kalau Jawa ini. Nah, pakai nampan. Jadi makanya rame-rame. Jadi ada piring. Atau keluarga itu 5 orang ya, bawa saja ibu bapak, anak 3 sama-sama satu nampan itu, satu baki nih kalau ini. Nah, satu nampan itu di ler, apa namanya itu, bentul tadi di ler, kemudian setelah itu dimakan. Nah, lauknya ayam atau daging. Jadi tidak ada lauk seperti di Jawa ini, tempe atau sayur ada. Dulu apa itu ketika masjid ini apa namanya, ketika masih tahun 70-an ya. Jadi diingat, yang wajib dikeluarkan zakat ini adalah hasil pertanian yang menjadi makanan pokok. Jadi kalau tidak menjadi makanan pokok tidak wajib zakat, seperti saat ini baru panen kacang ya, merajalela kacang. Ini tidak wajib zakat, tapi sedekah boleh. Sedekah bukan zakat, karena ini tidak bisa untuk kekuatan. Dari wong mangan kacang hijau
lewat 6 bulan ini ya mencret, udah otomatis, tidak kuat perutnya. Tapi kalau makanan pokoknya itu apa padi, ya tidak apa-apa. Karena dia makanan pokok itu padi, beras. Nah nisabnya ini berapa? Nisabnya adalah 720 kg atau 1 ausuk. Nah 1 ausuk 5 wasak. Nah, seperti itu hanya itu 1 wasak itu berapa kilogram itu? Nah 5 wasak. Nah kalau dihitung kilonan, nah itu 1 ausuk itu sama dengan 720 kg. Jadi kalau saja punya padi yang ada setimbang 720 gram atau 720 gram, ini berarti 720 gram. Ini sudah tidak ada kulitnya, tidak ada kulitnya. Jadi seandainya ada kulitnya, ya ini lebih. Jadi nek cara hitungan di jangan mono nalikan sekolah itu bahwa guru itu memberikan pengertian seperti bahasa juga itu dulu. 1 kintalnya padi itu bisa mengeluarkan 60 kg beras. Jadi nek 720 kg beras itu sama dengan berapa? 12 kintal padi. Lele padi ini kemang elek ya 14 kintal. Untuk mengantisipasi jangan sampai kurang daripada nisabnya itu dari 700 berapa? 20 gitu. Nah, jadi di sini dalam tabel kamu itu ada biji-bijian, sayur-sayuran. Ini tidak wajib zakat, ya. Yang wajib zakat hanya apa? Yaitu hanya makanan pokok, yaitu padi. Nah, di sini ini 750 kg beras. Kalau di kitab lain di karangannya Umar Abian, nah itu ada 720 kg sebagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Yai. Tadi itu saya ketika masih sekolah masih dibahasin bahwasanya wajib atau nisabnya biji-bijian ini padi itu kalau sudah tidak ada kulitnya ini adalah 720 kg beras. Kalau masih ada kulitnya kira-kira ya 14 kintal atau 20 kintal kalau padinya itu bagus gitu. Nah sekarang yang dikeluarkan berapa banyak? Di sini 10% atau 5%. Maksudnya di sini di dalam pengertiannya itu hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumut-rumutan dan dedaunan dan lain-lain. Adapun kadar zakat pertanian adalah 10% apabila pertanian airnya alami atau tadah udan, jadi datang dengan sendirinya dari hujan. Ya, ini apa? 12 ya. Ya. Jadi kalau seandainya padi tersebut airnya itu tak ada hujan atau tidak ada biaya, maka zakatnya 10%. Kalau ada biaya, pemane kok nalikane wis ditanduri marana udan, tapi setelah dialirkan air dengan pakai biaya, ya kok saiki niku lho, nganggo mesin.
Lah walaupun hanya satu kali, lah ini zakatnya adalah turun 5%. Jadi asalnya 10% turun jadi 5%. Dan 5% dari mana? Dari 720 kg beras atau dari serat apa namanya 12 kintal atau 14 kintal padi itu dikeluarkan per apa 2,5% per 40. Lah nek ngono di per 40 itu piro nek dihitung apa? Nganggo hitungan pakai apa namanya itu pakai ukuran timbangan atau pakai ukuran takaran. Tapi yang baik adalah timbangan. Jadi kalau padinya ini sekali panen itu dapat 14 gram, 14 kintal atau 12 kintal, walaupun masih basah, 14 kintal. Nah ini kalau nanamnya tadi tidak pakai biaya, artinya airnya itu tidak diangkat dengan mesin, yaitu dengan sendirinya atau jatuh dari langit. Nah, maka zakatnya berapa? 10%. Nah, kalau dari dibuat jadi nongeng iki mau apa? Nah, dibuat itu apa? Yaitu ketika menanam itu dialirkan air atau pengaliran air atau pengalirannya pakai biaya. Jadi banyu kok kali diunggah nang mendhuwur iku nganggo biaya. Lah ini bisa turun dari 10% menjadi 5%. Jadi nek ngono senajan ping pisan itu banyu kanggo nyirami bagus sih mau ya itu kena hukum sih iki. Nah, ini jadi kalau airnya itu pakai biaya walaupun satu kali dia itu mau pakai mesin. Nah ini turun dari 10% menjadi 5%. Alhamdulillah. Ya, ini apa hasil pertanian. Jadi seperti kapal ini, atau kelapa sawit atau umbi-umbian atau sayur-sayuran rumputan adalah tidak wajib zakat. Biji-bijian ya begitu tidak wajib zakat. Yang biasanya hanya padi saja, yaitu kutil balad atau perkara yang untuk kekuatannya suatu negara. Zakatnya nek rahu biaya banyu lenandur mau rahu biaya 10%, nek lenandur ki mang banyune rahu biaya senajan satu kali tetap turun menjadi 5%. Jadi nek asale kok 100 kintal, 5 untuk bajil piro 2 kintal piro. Ya, ini namanya apa? Sekolah sini. Nah, ini ada ngantuk-ngantuk. Jadi rumput-rumputan, sayur-sayuran, buah-buahan. Buah-buahan yang wajib zakat adalah buah anggur dan kurma. Karena anggur dan kurma ini juga bisa untuk kekuatan. Ini di negeri Arab atau di daerah yang memang di situ penghasilannya itu tuh makanan pokoknya itu anggur atau kurma itu. Jadi nek kaya biji apa ngono buah apa ya apel regane pirang-pirang lah buah apa iku lah saliyane buah anggur dan kurma tidak diwajibkan zakat bila mana sudah gawe batas satu nisab. Nah, nisabnya berapa biji-bijian ya bagaimana nisabnya beras yaitu 2,5% atau 1/40. Nah, itu banyaknya Pak. Banyaknya apa kadar zakat yang dikeluarkan ketika padi atau apa namanya ini buah-buahan itu anggur dan kurma itu sudah ada satu zakat.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ulangi lagi, hasil pertanian ini adalah hanya khusus satu macam saja, yaitu padi atau makanan pokok. Kalau waktu menanam itu airnya tidak memakan biaya 10% yang pasti dikeluarkan. Kalau nanamnya dulu pakai biaya ya 5%. Itu ingat ini. Dan buah-buahan yang wajib zakat ini adalah kurma dan anggur atau anggur dan kurma lainnya itu tidak ada wajib ya. Jadi nek ana wong ngarani nek apa jenis sawit utawa apa ono apel apa kopi itu wajib mengeluarkan zakat ora, tapi hanya dianjurkan untuk apa? Bersedekah ngono. Jadi dianjurkan sedekah ora kok dianjurkan ya. Zakat, karena yang diwajibkan zakat ini adalah zar'un atau tanaman pertanian yang bisa untuk kekuatan suatu negara atau makanan pokok. Nah, selanjutnya sekarang adalah rikas, barang temuan. Ya, barang temuan. Barang temuan ini kalau di Indonesia, nah terus terang tidak tidak kena zakat. Lah wong lagi entuk niku langsung kon nyerahi pemerintah. Jadi yang dimaksud rikas ini adalah barang-barang berharga yang terpendam, peninggalan orang-orang terdahulu yang biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Ya, ini namanya harta temuan atau rikas. Nah, rikas ini barang temuan tapi terpendam. Kalau hanya barang temuan saja namanya lukotok, malun dolun, malun diyaun, harta tersia-sia itu. Nah, selanjutnya, jadi kalau di sini tidak perlu kita bahas karena apa? Harta temuan ini kalau di Indonesia seperti zaman dulu sama si sekolah MI itu ada orang Jepara itu mendapat bokor emas. Bokor itu apa? Bokor itu bekong emas. Jadi orang Jepara dikeling, ini lagi duduk-duduk Tegal apa ya, dulu gedang apa-apa. Dadak nang kono iku ana kelotak, di duduk kok bokor lek rupa emas, bubute ana nek 1 kilo lebih, lah 2 kilo itu jenenge bokor itu gede. Seperti kotak yang untuk nginang itu loh. Apa sih niku lah. Seperti itu. Nah itu kalau emas ya ada 2 kilo ini tebal. Nah ini langsung aja disuruh menyerahkan pada pemerintah di kolom museum. Nah, ditulisi ini adalah temuan daripada atau ini adalah harta peninggalan kerajaan Kalingga. Zaman dulu di Kelingan di Jepara kan ada kerajaan Kalingga. Nah, kemudian yang terakhir kalinya adalah makdan, makdan. Makdan ini adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi, yaitu tambang. Nah, dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Nah ini yang wajib zakat itu hanya 2 macam, yaitu emas dan perak. Soalnya apa? Sebab kewajiban zakat itu adalah diwajibkan terhadap hal-hal atau barang-barang yang tidak memerlukan biaya dalam pemrosesannya. Kayak emas nih saya ditemokno dikumbah nih ketok emas, wis kira didol, perak gitu juga saya tambang dikumbah perak. Ora sakate ana pabrik apa namanya pengolahan emas gak enek. Nah, atau pabrik pengolahan perak tidak ada. Beda kalau seperti apa ini minyak.
Minyak setelah ditambang itu tidak bisa langsung dimanfaatkan, diproses dulu. Nah, diproses. Begitu juga ini seperti apa? Batu bara. Batu bara ini setelah ditambang ya diproses, ora iso langsung didol. Nah, ini jadi yang wajib membayar zakat daripada harta apa? Harta pertambangan atau hasil tambang ini hanya dua macam, yaitu tambang emas dan perak, dan ada pun nisabnya yaitu seperti nisab yang terdapat pada emas dan perak, yaitu 20 miskol. Nah, kalau emas ini berapa, perak berapa? Nah, 20 apa namanya itu bukan miskol, kalau emas perak ini lupa saya. Jadi yang wajib zakat apa? Hanya emas dan perak, seperti minyak, batu bara, zat cair alam juga tidak wajib zakat karena sebelum diproses tidak bisa dimanfaatkan gitu. Ya. Nah ini dah. Nah, kalian wajib perhatikan anak-anak ya, terutama ini anak-anak yang anak tahu ini kenapa dia tidak mau dikerjakan dengan serius. Sudah saya kasih tugas. Nah, ini kalian pun ngeper ini. Nanti kalau sudah ada tatap muka, nah kalian akan saya tarik. Nah, apa yang ditarik yaitu tugas-tugas yang telah saya berikan itu. Nah, ini kalian kemarin itu sudah pernah saya kasih tugas di sini. Nah, ini penilaian tengah semester. Nah ini kalian akan saya kasih tugas penilaian setengah semester. Penilaian tengah semester. Nah ini tanggal 19. Nah ya, akan saya tulis di sini. Mana dia? Nah, jadi penilaian tengah semester. Nah, penilaian tengah semester di maulah. Hilang. Penilaian tengah semester. Mustahik zakat. Saya perhatikan. Dari sini saya kasih tugas. Nah, ini mengerjakan apa LKS. Uji kompetensi. Nah, uji kompetensi 2. Ya, saya tulisnya ini tanggalnya berapa ini. Jadi sekarang kamu tulis ini tanggal 19 ini. 19 bulan 8 2020. Nah, saya tulis ini. Nah, kemudian kemarin itu ada ya kasih tugas nih. Nah, uji diri. Nah, itu. Halaman berapa ini? 27. Nah, ini uji diri. Nah, ini juga kemarin itu tanggalnya 8 Agustus. Nah, 20 dah.
Kemudian ada lagi ini tugas individu halaman 24, tugas individu. Apa hukum melaksanakan sujud sahwi? Nah ini, jadi ada 4 tugas ini ya, kesemuanya belum ada yang setor. Jadi nanti kalau sudah masuk, nanti akan saya tarik, artinya akan saya suruh mengumpulkan yang belum digarap ya digarap, karena ini untuk mengisi nilai. Walaupun ini pelajaran itu agak ya tidak bisa maksimal, tapi kalian harus diusahakan agar maksimal seperti itu ya. Nah, sekarang ya yang kamu perhatikan di sini yaitu ini tidak saya lanjutkan, tapi sekurang-kurangnya kalian ketika menghadapi atau melaksanakan pembelajaran ini harus betul-betul ada greget atau ada kemauan untuk tahu. Saya ini jadi kamu kerjakan ya, yang anak tahu ya, kalau bisa kamu kerjakan, kamu serahkan di rumah saya. Ini yang belum ada nongolin nada ini, mana dia ini nada ini, atau seperti ini Aiman ini mana ini, Amir mana ini, gandeng-gandeng ini. Kemarin itu saya ada nampak tapi dia tidak tahu kalau saya ada. Ya, tidak apa. Jadi saya doakan semua kalian ini apa? Walaupun pembelajaran ini tidak maksimal, agar kalian ini tetap belajar, dan semoga pandemi ini lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkat, kemudian kita ini sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara tatap muka. Amin Allahumma amin. Sekarang kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kita bisa diberi keselamatan baik dunia akhirat, dijadikan orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak.